Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambut guru kita, Ustadz Umar Maka. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya kurang semangat. Takutnya belum makan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa rasulina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah bisa ngaji. Ya semoga senantiasa dalam limpahan taufik, rahmat, penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah kebahagiaan, nikmat, karunia yang begitu besar Allah rezekikan kita bisa duduk di majelis kita sore hari ini. Masih di bulan Syawal. Allahu Akbar. Ya. Semoga saat ini Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Semoga saat ini Allah limpahkan keberkahan kepada siapapun yang duduk di majelis ini. Semoga saat ini majelis, ya. Masya Allah. Semoga majelis perkumpulan kita saat ini sedang disebut-sebut, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis perkumpulan malaikat-malaikat Allah. Dan semoga tidak ada yang meninggalkan majelis ini setelah ia ditutup, kecuali Allah sudah bersihkan dosa-dosa kita semuanya. Ada yang merasa sedikit dosanya di sini? Angkat tangan, hadiahnya umroh. Ya, termasuk yang bicara. Allah sedang menutup aib dan dosa-dosa kita. Dan salah satu keutamaan duduk di majelis ilmu sampai ia ditutup adalah digugurkannya dosa-dosa kita yang telah lalu. Khususnya dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa besar, ia wajib ditaubatkan. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi SAW, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat Rasulullah dan seluruh umat yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah. Istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Dan semoga Allah tidak wafatkan, Allah tidak matikan kita, kecuali Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, tema kita hari ini life after Ramadan. Bagaimana kita setelah bulan Ramadan. Ya, kita saat ini sedang berada di bulan Syawal. Belum cukup 1 bulan. Ramadan meninggalkan kita semua. Kita hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan di bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita ini, kita sudah dimampukan Allah meninggalkan jejak-jejak amal soleh. Semoga sudah ada puasa-puasa terbaik yang sudah kita tinggalkan. Semoga sudah ada qiyam, salat-salat malam, tarwih yang sudah kita jaga selama bulan Ramadan. Semoga sudah ada tilawah-tilawah yang kita tinggalkan. Semoga sudah ada sedekah-sedekah yang juga sudah kita keluarkan di bulan yang penuh berkah.
Semoga Allah sudah mampukan kita meninggalkan amal-amal soleh di bulan yang penuh keberkahan tersebut. Yang kita yakini amalan-amalan yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan itu, dan setiap amal kita pasti akan kita jumpai kelak di hadapan Allah. Betul nggak? Karena balasan pahala atas setiap amal-amal kita itu bukan di dunia. Jadi sebuah kesalahan besar kalau ada orang menginginkan pahala terbaik, balasan terbaik dari amal-amalnya didapatinya di dunia. Ini perlu diluruskan. Pahala terbaik dari sedekahmu bukan di dunia engkau temukan. Pahala terbaik dari bacaan Quranmu bukan di dunia kita dapati. Ya, ada kebaikannya kita dapatkan di dunia, tapi kesempurnaan dari kebaikan amal-amal soleh kita ini bukan di dunia kita temukan. Di mana kita dapati semuanya itu? Kelak di sisi Allah, di hadapan Allah. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam Quran, di antaranya Quran surah ketiga Al Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari itu, hari kiamat. Tajidu kullu nafsin, setiap jiwa akan mendapati pahala balasan dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Ada yang tahu pahala sholat asarnya barusan? Saya tahu Ustaz, seperti gunung Uhud 7 kilo itu Ustaz. Jangan ngarang deh. Nggak ada yang tahu. Pahala duduknya kita di majelis ini, ada yang tahu seperti apa bentuk pahalanya, besarnya? Kapan kita akan lihat setiap pahala kebaikan-kebaikan kita ini? Kelak di hadapan Allah. Makanya orang munafik itu berat mengerjakan sholat. Karena orang munafik itu maunya yang jelas-jelas saja. Sementara pahala dari amal ibadah kita, kata Allah, bukan di dunia engkau akan diperlihatkan. Tapi tadi ayatnya Quran surah Ali Imran ayat 30 sebagaimana Allah juga tegaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Lalu Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala-pahala kalian bukan di dunia. Tapi di mana? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Dalam hadis disebutkan ketika suatu saat pada hari kiamat setiap orang itu akan dipanggil sendiri-sendiri di hadapan Allah. Ketika dipanggil dan kalau yang dimaksud adalah dirimu, banyak nggak yang sama dengan nama kita kira-kira? Banyak nggak yang sama? Tapi jika yang Allah maksud adalah engkau, maka engkau akan maju mempertanggungjawabkan setiap ucapan, perbuatan yang pernah kita lakukan. Ketika kita menoleh ke kanan, yang kita lihat cuma amal-amal soleh kita. Ketika kita menoleh ke kiri, yang kita lihat cuma keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar. Hari itulah orang-orang beriman itu akan dibuat bahagia ketika melihat pahala-pahalanya. Mudah-mudahan salah satu pahala yang kelak akan membuat kita tersenyum hari itu adalah pahala duduknya kita di majelis ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Allah saat itu akan berkata sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis Qudsi. Allah akan menyuruh hamba-hambanya pada hari kiamat. Ya ibadi. Allahu Akbar. Siapa yang tidak disuruh? Siapa yang tidak ingin dipanggil hari itu oleh Allah? Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku.
Innama hiya a'malukum. Yang kalian lihat hari ini, inilah amal-amalmu yang kau lakukan di dunia. Makanya penyesalan terbesar orang durhaka itu kapan? Penyesalan terbesar orang yang lalai dari beribadah kepada Allah itu kapan? Satu, ketika kematian. Baca Quran surah Al-Mu'minun, Quran surah 23 ayat 99 sampai dengan ayat 100. Ya, orang-orang durhaka itu kalau sudah datang ajal kematiannya, Allah panjangkan umurnya tapi tidak ada ruku, tidak ada sujud. Allah panjangkan umurnya tapi tidak ada sedekah. Kapan penyesalan terbesar mereka? Satu, ketika hatta idza jaa ahadahumul maut. Ingatlah, ketika orang-orang durhaka itu ajal kematian datang kepada mereka. Qala rabbirji'un. Saat itulah mereka menyesal. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak belajar baca Quran? Kenapa tidak sedekah? Rabbirji'un. Ya Allah, balikkan aku ke dunia. Ya Allah, undur kematian saya. Apa yang mereka inginkan? La'alli a'malu salihah. Biarkan aku ya Allah hidup kembali. Kau panjangkan umurku agar aku melakukan semua amal saleh. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira diterima tidak permintaannya oleh Allah? Kalla. Kata Allah tidak sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma alasan di mulutnya. Kalau dia hidup kembali, pekerjaannya itu juga. Ya, melakukan kecurangan, korupsi ratusan triliun. Ya Allah, ratusan triliun itu anak cuma 2 mau diapain? Tapi memang ada penyakit. Ini kata Allah dalam Quran, wa jama'a fa'awa. Orang itu kena penyakit tamak terhadap dunia sehingga hidup itu diisi dengan menumpuk harta-harta tapi bukan untuk diinfakkan di jalan Allah. Dan itu salah satu ciri penghuni neraka. Jama'a fa'awa. Sibuk mengumpulkan harta tapi hanya untuk ditumpuk. Ustaz, apakah memang tidak boleh kita mengumpul harta? Boleh, tapi setelah itu infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Kira-kira amal kita diterima enggak ya selama Ramadan? Halo? Halo? Kok pada diam semua nih? Semoga ini bentuk ketakutan kita, kekhawatiran kita. Sebagaimana kita juga tidak boleh putus asa. Insya Allah semoga amal-amal kita sudah diterima. Ustadz, apa tanda-tandanya kalau amal kita diterima selama Ramadan? Puasa kita diterima, sedekah kita diterima, tahajud kita diterima, baca Quran kita diterima. Apa tanda-tandanya Ustadz? Nanti kita sebutkan perkataan ulama. Tapi saya ingin sampaikan kepada jamaah rahmatullah, ulama kita dulu itu kana salaf. Setelah Ramadan itu ada kekhawatiran mereka munculkan dalam diri mereka supaya tidak terlalu GR. Merasa bahwa Ramadan dia sudah stok amal soleh. Jadi setelah Ramadan, aduh break dulu deh, istirahat dulu, selonjoran dulu, udah capek kemarin baca Quran. Istirahat dulu ya, lumayan lah istirahat baca Quran 2 bulan lagi. Setelah itu baru baca Quran kan. Allahu Akbar. Ini ciri-ciri orang yang kepedean. Amal-amalnya itu sudah diterima semua. Dan yang ditakutkan malah tidak diterima amalnya. Al-Ma'la Ibnul Fadl mengatakan bahwa dulu para salaf itu setelah Ramadan yang ada adalah kekhawatiran dalam diri mereka kalau amal-amal mereka belum diterima. Makanya kata Al-Ma'la Ibnul Fadl, 6 ashhurin ba'da Ramadan. Itu setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, para salaf itu, orang-orang terdahulu masih berdoa, ya Allah terima amalku di bulan Ramadan. Kita baru 15 Syawal,
Udah lupa untuk berdoa, ya Allah terima amalku di bulan Ramadan. Sementara Al-Ma'ala Ibnul Fadl mengatakan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita nanti di bulan Sya'ban. Ya, ada yang di bulan Rajab lah rata-rata kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya enggak salah juga. Tapi ternyata Masya Allah, orang-orang beriman, orang-orang terbaik terdahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar disampaikan Allah di bulan Ramadan. Bukan cuma itu. Setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan, puasanya, tahajudnya, baca Qur'annya, ya, sedekahnya. 6 bulan setelah Ramadan, mereka terus ya Allah, jangan sampai ditolak. Ya Allah, terima amal-amalku. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Setiap amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dari puasa-puasa kita, tilawah, sedekah, tahajud, salat-salat malam kita, sudah diterima oleh Allah dan kita akan temui itu di hadapan Allah yang akan membuat kita tersenyum. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah dirahmati Allah, ini salah satu poin penting. Apa tanda-tanda kalau Allah sudah menerima amal kita di bulan Ramadan? Semakin lancar rezekinya Ustadz setelah Ramadan. Bukan itu? Bapak-bapak, apa tanda-tanda kalau amal kita di bulan Ramadan itu sudah diterima oleh Allah? Kata ulama, salah satu tanda bahwa amal ibadah kita itu diterima adalah kalau Allah rezekikan kita ketaatan setelahnya. Jadi tanda amal kita itu diterima adalah kalau setelah selesai dalam melakukan ibadah tersebut, Allah mampukan kita melakukan ketaatan-ketaatan yang lain setelahnya. Dari sini, barang siapa setelah Ramadan bertambah ketaatannya. Di bulan Ramadan ngapain saja? Puasa. Setelah Ramadan masih terjaga puasa-puasa sunnahnya. Ya, Ramadan, syahrus siyam telah berlalu, tapi bukankah puasa-puasa sunnah terus Allah bukakan pintu kebaikannya di depan kita. Termasuk salah satunya adalah puasa di bulan Syawal. Ini salah satu kesedihan saya karena program kita di Bisa Umroh Syawal Qaddarallah, ya, tapi pasti ada hikmah. Fa inna ma'al usri yusran. Target Makassar Jakarta berangkat 14 April. Qaddarallah, penutupan jamaah umroh masuk ke Saudi itu 13 April. Sehari sebelum jadwal kita. Ya. Yang membuat bersyukur Masya Allah, jamaah ketika diberi pilihan kembali uang tanpa potongan 1 peser pun, atau reschedule ba'dal haji, setelah haji. Karena nggak ada umroh. Ini kenapa Saudi percepat? Salah satunya supaya tidak ada yang nakal. Berangkat dengan visa umroh, kemudian tinggal di sana nunggu sampai haji. Dan itu sudah mulai tuh. Ada kejadian-kejadian. Beberapa travel di media sosialnya, mohon ibu ini kami beri waktu 24 jam. Segera kembali ke hotel. Karena kabur. Dan indikasinya bakal mau nunggu sampai haji. Yang kasihan travelnya. Karena dia akan denda dari pemerintah Saudi sekitar hampir kurang lebih 500 juta. Ya. Jadi itu kalau jamaahnya. Nah yang jamaah begini juga terlalu maksakan. Ibadah itu lillah, bukan tipu-tipu. Ya. Ini kan menzolimi jamaah yang kuota resmi. Plus menzolimi travel dengan muas. Untung tidak seberapa satu jamaah. Dendanya berapa? 500 juta dendanya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu tanda kata ulama, amal ibadah kita itu diterima. Apa tandanya? Kalau Allah rezekikan, taufikkan kita melakukan ketaatan setelahnya.
Jadi setelah Ramadan, di bulan Ramadan kita puasa, ba'da Ramadan Allah mampukan kita untuk menjaga puasa-puasa sunnah walau Ramadan sudah lewat. Salah satunya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shama Ramadana. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittatan min Syawal. Kemudian setelah selesai puasa di bulan Ramadan, diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahr. Pahalanya sama dengan puasa setahun. Selain puasa Syawal, bukankah setelah Ramadan puasa Senin Kamis ada? Ada puasa Ayyamul Bid. Puasa di hari putih. 13, 14, 15. Dan kalau mau lebih terbaik lagi, dan ini yang belum bisa saya lakukan, puasa Daud. Ya. Karena biasanya kalau lagi ke daerah berdakwah, ayam kampung, waduh, ini ya Allah berat sekali ujiannya. Tapi saya punya jamaah, Masya Allah, teman yang sering keluar ke pedalaman, ke pelosok, itu beliau sudah puluhan tahun menjaga puasa Syawalnya. Kami menjadi saksi suatu saat kami harus naik motor kurang lebih 2 jam mendatangi tempat dakwah di pedalaman, di pegunungan. Sebelum ceramah aja udah capek. Tapi Masya Allah. Sampai di sana setelah kajian dikasih dijamu sama masyarakat ayam kampung. Ini yang paling tidak bisa saya tolak nih. Nah beliau masih menahan. Tidak makan. Dia jaga tuh puasa Daudnya. Allahu Akbar. Saya bilang ke beliau, ini salah satu nikmat karunia yang tidak semua orang Allah berikan. Salah satunya Allah berikan kepada Anda. Allah berikan kemampuan menjaga puasanya. Jamaah rahmat Allah. Ya, Syahrul Quran, bulan Quran itu telah lewat. Tapi bukan berarti setelah itu kita juga menutup Al-Quran kita. Tidak lagi memperbanyak tilawah kita. Ada orang hanya mengenal Quran di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan, mereka berpisah dengan Quran. Salah satu keluh kesah curhatan Nabi yang diabadikan di dalam Quran itu, terdapat dalam Quran surah Al-Furqan, Quran surah 25, ayat 30. Jemaah rahmatullah. Pengorbanan Nabi untuk kita besar atau tidak? Hah? Nabi tersakiti. Nabi terluka. Nabi terusir. Untuk siapa? Umatnya. Nabi itu tidak pernah lupa mendoakan kita semua. Ibunda Aisyah itu pernah suatu saat minta doa khusus kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya. Lalu Nabi pun mendoakan istri tercinta Aisyah. Apa isi doanya? Allahumma ya Allah, ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat. Ampuni semua dosa-dosa Aisyah yang telah lalu dan akan datang. Apa yang terlihat oleh mata dan apa yang tidak terlihat oleh mata. Kira-kira kalau doa ini Allah sebutkan secara khusus buat kita, Mbak Ella atau siapa di sini, di mana bahagianya kita kira-kira? Kalau secara khusus itu didoakan. Ibunda Aisyah ketika didoakan oleh Nabi, doa yang tadi, ampunkan dosa Aisyah yang telah lalu dan akan datang, yang terlihat dan tidak terlihat. Dahsyat doa ini. Saking gembiranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai kepalanya itu jatuh di pangkuan Nabi. Lalu Nabi berkata, ya Aisyah, kenapa? Ya Rasulullah, aku bahagia sekali dengan doa itu. Tahu kan isi doanya tadi apa? Ampunkan dosa Aisyah yang telah lalu, akan datang, terlihat. Itu sudah mencakup semua dosa itu. Ya. Saking bahagianya Aisyah terjatuh di pangkuan Nabi. Nabi, kenapa? Saking bahagianya, senangnya saya mendengarkan doamu ya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi berkata, ya Aisyah, atadrin, tahukah engkau? Innaha la du'ai li ummati duburi kulli salah. Tahukah engkau Aisyah, doa yang barusan saya bacakan untukmu itu adalah doaku untuk umatku setiap selesai salat. Allahu Akbar. Dengan semua pengorbanan Nabi untuk kita umatnya, doa Nabi untuk kita umatnya,
masih tega menyakiti hati Nabi? Masih tega? Ada nggak di antara kita yang tega membuat Nabi bersedih? Yang nggak ada lah. Yang mau tapi ternyata ada. Salah satunya apa? Mereka yang meninggalkan Quran. Tidak punya waktu untuk Quran. Hanya kenal dengan Quran di waktu-waktu tertentu saja. Tadi kesedihan Nabi itu diabadikan di surah apa? Al-Furqan 25 ayat 30. Wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, umatku ini menjadikan Quran sesuatu yang tidak diperhatikan. Ya. Maka mudah-mudahan jamaah rahmatullah, kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Hanya mengenal Quran di bulan Ramadan saja. Tapi tidak mengenal Quran di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan tilawah yang sudah kita perbanyak di bulan Ramadan, semakin Allah mampukan kita menjaganya setelah Ramadan ini. Atau kalau bulan Ramadan kemarin baru belajar baca Quran, mudah-mudahan setelah Ramadan ini tahsinnya, perbaikan bacaan Qurannya semakin dijaga. Apalagi Masya Allah, setahu saya di Arsyada ini ada program tahsin perbaikan bacaan untuk orang tua, untuk jamaah yang belum bisa baca Quran. Salah satu yang saya khawatirkan dari umat Nabi Muhammad ini, kalau ada yang meninggal tapi tidak bisa baca Quran. Kalau ada yang wafat, mati tapi tidak bisa baca. Sementara salah satu pertanyaan di kuburan itu adalah, ma kitabuka. Betul atau tidak? Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dengan rahmat Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Apa tadi tanda-tanda kalau amal kita di bulan Ramadan sudah diterima oleh Allah? Kalau Allah istiqomahkan kita menjaga ketaatan setelah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan puasa, setelah Ramadan dimampukan tetap menjaga puasa-puasa sunnah. Di bulan Ramadan memperbanyak tilawah Quran, setelah Ramadan dimampukan tetap menjaga bacaan tilawah Al-Qurannya. Di bulan Ramadan Masya Allah tidak ada malam dilewati kecuali dengan tarwih, qiyam Ramadan. Lalu setelah Ramadan tetap dimampukan Allah menjaganya walau cuma 2 rakaat plus 1 witir. Walau cuma 2 rakaat plus 1 witir. Yang di bulan Ramadan, Masya Allah tiba-tiba menjadi dermawan. Nabi itu orang yang paling dermawan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, kata Abdullah bin Mas'ud, kedermawanan Nabi itu semakin bertambah. Dan itu terjaga, jamaah rahmatullah Allah, bahkan setelah Ramadan. Di antara ungkapan ulama, Nabi itu tidak pernah bilang tidak dalam hidupnya. Kalau ada orang yang datang meminta, Nabi itu tidak pernah bilang la, tidak pernah bilang tidak. Tidak ada riwayat mengatakan datang seseorang minta kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan la. Suatu saat Nabi jalan di kota Madinah, tiba-tiba datang Arab Badui menarik selendang Nabi. Saking kuatnya tarikan Arab Badui. Arab Badui itu Arab apa Ustaz? Dari pegunungan. Beberapa sahabat itu senang kalau datang orang Arab Badui. Karena mereka itu nggak ada takutnya bertanya. Walau kadang juga bikin kesal. Bagaimana tidak pernah ada Arab Badui kencing di dalam masjid Nabi. Ketika hendak didatangi dipukul oleh sahabat lain, kata Nabi, jangan biarkan dia menyelesaikannya. Allahu Akbar. Itu Nabi SAW. Kenapa? Kalau dikejar, kemana-mana. Kalau satu tempat, apalagi kan dulu masjid itu terbuat dari tanah. Ya. Ini Arab Badui. Nabi juga pernah khutbah suatu saat, tiba-tiba di tengah Nabi khutbah Jumat datang Arab Badui. Ya Rasulullah,
ternak kami mati. Ya Rasulullah, tanaman-tanaman kami mati. Kekeringan melanda kami. Berdoa ya Rasulullah agar Allah turunkan hujan. Di saat khutbah itulah Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma akisna, ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Saat itu pula Allah turunkan hujan permintaan Nabi untuk umatnya. Jumat berikutnya ketika Nabi khutbah, ada lagi yang teriak, ya Rasulullah, banjir di mana-mana. Berdoa kepada Allah agar Allah hentikan hujan. Maka Nabi di saat khutbah itu kemudian berdoa agar Allah kemudian menghentikan hujan. Ini adalah orang-orang Arab Badu yang melakukannya. Dan biasanya yang berani-berani itu mereka. Nah, sampai salah satunya adalah ketika Nabi berjalan bersama beberapa sahabatnya, ada Umar bin Khattab, datang Arab Badui menarik selendang Nabi. Saking kerasnya tarikan terhadap selendang Nabi itu, membekas di leher Nabi SAW. Beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah perlu saya? Kata Nabi, jangan, biarkan. Lalu Nabi berkata, apa yang engkau inginkan? Tiba-tiba Arab Badu itu berkata, ya Rasulullah, a'tini min malillahi alladhi a'tak. Berikan kepada saya sebagian harta yang Allah berikan kepadamu. Ya Allah, ternyata meminta duit. Tapi caranya gimana tadi? Ditarik dengan keras. Kira-kira kalau mbak di Mekah, dia nggak usah di Jakarta. Di Mekah ada yang narik jilbabnya dengan keras, tapi fulus, real. Dikasih atau tidak? Bukan cuma tidak dikasih, diomelin. Nabi bagaimana? Allahu Akbar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika setelah ditarik keras, Arab Badui itu ternyata minta uang kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? A'tihi. Wahai Umar, berikan apa yang diinginkan Arab Badui tersebut. Allahu Akbar. Semoga kita juga, Masya Allah, jamaah rahmatullah Allah, tetap dimampukan Allah memperbanyak sedekah kita, walau bulan dilipat gandakannya pahala itu telah meninggalkan kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman adzanallahu wa iyyakum ajmain. Gimana caranya bisa istiqomah, Ustaz? Ya. Kan tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan, kalau setelah Ramadan kita istiqomahkan melakukan ketaatan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, gimana supaya kita istiqomah setelah Ramadan? Istiqomah menjaga tahajud kita, istiqomah membaca bacaan Quran kita, istiqomah menjaga sedekah kita, istiqomah menjaga amalan-amalan kita. Ramadan kemarin alhamdulillah sudah jarang marah-marah Ustaz, tapi kayaknya setelah Ramadan udah mulai lagi nih naik tensinya nih. Gimana istiqomah menjadi tetap kalem, cool, sabar. Satu, jamaah rahmatullah. Kalau ingin diistiqomahkan Allah setelah Ramadan, mintalah kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Bukankah banyak pelajaran di depan mata kita yang tadinya terkenal dengan ibadahnya, tiba-tiba setelah beberapa saat kita ketemu, kok sudah berubah ya? Ya, karena dia tidak dijaga oleh Allah. Berapa banyak teman kita yang dulunya dia yang ngajak kita ngaji. Dia yang sering nasihatin kita, tapi hari ini innalillah, hidayah itu tercabut darinya. Kenapa? Allah tidak menjaga, melindunginya. Dan itu bisa terjadi kepada kita kalau Allah tidak menjaga kita. Mungkin gak kita tergelincir? Halo? Mungkin gak? Banget. Kalau Nabi, mungkin gak tergelincir? Tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Nabi itu dijaga oleh Allah. Nabi itu ma'sum. Yang mau saya katakan, Nabi yang tidak mungkin tergelincir, Nabi yang tidak turun naik imannya, dijaga oleh Allah sehingga imannya itu terus naik. Kalau kita imannya on fire terus atau kadang meredup. Yang ditakutkan kalau keseringan meredup. Ya. Kalau Nabi saja yang tidak mungkin tergelincir. Nabi yang tidak mungkin turun imannya. Salah satu doa yang paling sering dibaca, dimunajatkan Nabi adalah doa keistiqomahan.
Bagaimana dengan kita? Salah satu istri Nabi namanya Ummu Salamah. Ada yang kenal dengan Ummu Salamah? Ibunda Aisyah pernah ditanya, ya Ummul Mukminin, dari sekian banyak istri Nabi, siapa saingan terberatmu? Siapa saingan terberat Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah menyebut 2 nama. Satu, Zainab bintu Jahsh. Ya, terkenal dengan kecantikannya. Yang kedua, Ummu Salamah. Kenapa? Terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Tidak ada wanita yang dilamar Nabi yang tidak menerima Nabi. Kecuali Ummu Salamah yang menolak di awal. Menolak itu bukan karena tidak mau dengan Nabi, tidak. Tapi dia tidak ingin merepotkan Nabi. Karena dia seorang janda, punya banyak anak. Dia tidak ingin anaknya itu merepotkan Nabi yang seorang Rasul. Yang punya tanggung jawab yang sangat besar. Dia menolak itu karena dia sadar bahwa dia itu adalah wanita yang amat sangat tinggi sifat pencemburunya. Apa kata Nabi? Ya Umma Salamah, kalau karena 2 hal itu alasannya engkau tidak mau menerima, aku doakan semoga Allah mengangkat sifat kecemburuanmu. 1. Dan anakmu juga adalah anakku. Nah, salah satu anaknya Ummu Salamah, Umar bin Abi Salamah. Yang meriwayatkan hadis tentang ketika beliau suatu saat makan bersama Nabi. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu senantiasa makan dengan keluarganya. Saya sedang menasihati diri saya yang sering pergi, ya, sering jadi Bang Thoyib. Ya. Jadi kalau ada waktu dengan keluarga, usahakan sering kumpul bareng, makan bersama dengan keluarga. Salah satu yang dilakukan Nabi ketika berkumpul dengan keluarganya. Kata Umar ibn Salman, kami pernah kumpul di satu tempat makan bersama Nabi. Ketika saya hendak makan, kata Nabi, ya ghulam, wahai anakku, Samillah, sebelum makan baca bis. Wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Yang ketiga, wa qul mimma yali, makan yang ada di depanmu. Jadi Allahu Akbar. Satu pertemuan 3 adab diajarkan Nabi kepada anak angkatnya. Sebelum makan baca. Yang kedua makan dengan tangan. Yang ketiga makan yang ada di, kalau makanannya sejenis. Kalau makanannya di sini dendeng, di seberang juga dendeng, yang gak usah juga kali hanya untuk mendapatkan dendeng yang sama. Kecuali kalau di sini emping, di sana telur dadar, wah ini gak boleh, tidak bergerak ini. Itu dibolehkan kata ulama. Kalau makanannya beda jenis. Yang tidak boleh itu kalau sejenis, sementara tangannya tetap berusaha menjangkau makanan yang jauh darinya. Yang ingin saya katakan jemaah teman-teman, Ummu Salamah itu pernah ditanya, ya Ummu Salamah, ma hiya aktsaru du'ai Rasulillah indak? Apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kalau berada di rumahmu? Kan istri-istri Nabi adalah orang yang paling sering bertemu dengan Nabi. Betul atau tidak? Di dalam Quran itu ada surah namanya Al-Hujurat. Betul enggak? Apa artinya Al-Hujurat? Kamar-kamar. Apa yang dimaksud kamar-kamar? Sepenting itukah kamar itu sehingga ada nama surah namanya surah Al-Hujurat. Ini bukan kamar sembarangan. Yang dimaksud dengan Al-Hujurat, kamar-kamar di sini adalah kamar-kamar istri-istri Nabi, tempat turunnya wahyu dan menjadi saksi keagungan, keindahan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan sahabat kepada Ummu Salamah tadi? Apa doa yang paling sering engkau dengar dibaca oleh Nabi kalau Nabi itu sedang di rumahmu? Apa jawaban Ummu Salamah? Aktsaru du'ai Rasulillahi indi. Doa yang paling sering aku dengar dibaca oleh Nabi kalau berada di rumah saya, di kamar saya. Allahumma ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala ta'atik. Ini Nabi. Apa doa yang paling sering beliau baca? Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Tuhanku yang maha membolak-balikkan hati hambanya. Teguhkan hati hambamu ini di atas ketaatan kepadamu. Kalau Nabi saja yang tidak mungkin turun imannya, tidak mungkin tergelincir, beliau ma'asum. Ternyata salah satu doanya adalah doa keteguhan, diistiqomahkan, diteguhkan di atas ketaatan kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita jamaah rahmat Allah? Mudah-mudahan setelah ini salah satu doa juga yang banyak kita perbanyak dalam zikir-zikir kita adalah doa yang paling sering dibaca Nabi di rumah istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sama-sama kita baca doanya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, teguhkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu. Ada nggak doa lain? Ada. Di antaranya doa dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana wa tsabbit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa bisa juga membaca setelah Ramadan ini agar kita terus disabarkan, diteguhkan Allah di tengah ujian yang tidak mudah ini. Baca doa keteguhan, kesabaran Ashabul Kahfi. Ketika satu negeri itu murtad menyembah berhala, ada 7 pemuda yang dijaga oleh Allah tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Dan salah satu doa mereka yang Allah abadikan dalam Quran, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, sudah berapa tuh doa keteguhan yang diajarkan? Sudah 3. Masih kurang. Doa bisa juga membaca doa kesabaran, keteguhan penyihir Fir'aun yang tobat. Pernah dengar nggak kisah penyihir Fir'aun? Ketika mereka datang, orang-orang yang punya skill, punya kekuatan, datang kepada Fir'aun, sang penguasa zalim saat itu. Lalu berkata, Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kami bisa membantu anda dalam sihir, bisa permalukan Musa di depan halayak, adakah cuan, adakah harta yang kami dapatkan dari pekerjaan kami ini? Apa kata Fir'aun? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Ya. Bukan cuman harta yang kalian dapatkan, bukan cuman cuan, komisaris juga saya kasih. Ya. Innaka laminal muqarrabin. Ya. Saya akan berikan posisi terdekat dengan saya. Jadi memang dari dulu ada orang-orang yang memang kerjaannya hanya untuk menjilat kekuasaan. Ya. Tapi di antara mereka kemudian tobat. Ketika ternyata Masya Allah, mereka melemparkan sihir-sihir tali-tali mereka yang dihayalkan seperti ular di depan semua orang. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa melempar tongkatnya dan tongkatnya berubah menjadi ular besar. Para penyihir ini kan tahu kualitas sihir. Ketika mereka melihat ular Nabi Musa, mestinya di mata penyihir ini, tongkatnya Nabi Musa itu di mata orang kelihatan ular, tapi di mata mereka para penyihir ini tetap tongkat. Sebagaimana tali-tali mereka yang kelihatan ular, di mata mereka itu adalah tetap tali. Tapi apa yang terjadi? Di depan mata penyihir, tongkatnya Nabi Musa bukan tongkat, tapi benar-benar menjadi ular. Saat itulah mereka mengatakan, ini bukan sihir, kita tahu kualitas sihir. Ini jelas kekuatan mukjizat dari Tuhan semesta. Saat itu kharru sujada, mereka tersungkur sujud. Ya. Setelah sujud mereka bangkit lalu mengatakan, Amanna bi rabbil alamin. Firaun, wahai semua manusia menyaksikan sihir ini, saksikanlah bahwa mulai saat ini kami beriman kepada Tuhan semesta. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Kira-kira Firaun membiarkan mereka taubat menjadi pengikut Musa? Tidak. Kata Firaun,
Amantum bi, berani sekali kalian beriman kepada Musa sebelum saya izinkan. Saya akan salib kalian setelah saya potong kalian secara menyilang. Kaki kanan dengan tangan kiri atau kaki kiri dengan tangan kanan. Ancaman seperti itu kira-kira membuat mereka kembali menyembah Fir'aun atau tidak? Mereka mengatakan, wahai Fir'aun, lakukan apa yang kau lakukan. Inna ila rabbina lamunqalibun. Kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kami tidak akan kembali lagi. Saat itulah Allah abadikan salah satu doa keteguhan para penyihir. Sehingga sampai mereka dibunuh oleh Fir'aun, mereka tidak meninggalkan keimanan mereka. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabra. Hafal nggak doa ini? Ya Allah. Masa tidak pernah dengar doa ini? Pantasan aja tidak sabar. Sama-sama kita baca. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslim wa alhiqna bis salihin. Ya. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, karuniakan kesabaran kepada kami. Ada mudir kita, coba cek. Akhirnya itu tawaffana musliman atau alhiqna bis salihin. Ya, sebentar. Afrigh. Ya. Ya, ini di juz 9 kalau tidak salah. Ya, sebentar. Supaya tidak salah doanya dan tidak salah mengajarkan doa. Ya, ini harus hati-hati. Oke. Ya, ini dia doanya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Surah berapa Ustaz? Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 126. Ya. Coba kita sama-sama baca. Rabbana. Angkat kedua tangannya. Dalam hadis Nabi mengatakan Allah itu malu membiarkan hambanya yang mengangkat tangannya berdoa, menurunkannya kecuali Allah sudah memberikan yang mereka minta. Semoga malaikat-malaikat Allah mengaminkan doa kita dan doa kita diijabah oleh Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Apa artinya? Ya Allah, karuniakan kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin, dan matikan, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Kalau ingin diistiqomahkan Allah, sering-sering bermunajat kepada Allah. Doanya sudah kita ajarkan, ada 4 itu. Allahumma ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana, kemudian Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang keempat, doa keteguhan, kesabaran penyihir-penyihir Fir'aun yang tobat. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Yang kedua, kalau ingin diistiqomahkan jamaah rahmatullah, ikhwatal iman asanallahu wa iyyakum ajma'in setelah Ramadan ini, dalam ketaatan-ketaatan kita, amalkan surah Asy-Syarah. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Jangan berhenti melakukan ketaatan. Selesai dari satu ketaatan, lakukan ketaatan yang lain. Enggak ada tuh yang namanya break. Ya. Tidak ada tuh yang namanya istirahat melakukan amal soleh. Istirahat itu nanti kalau kita sudah dimasukkan Allah ke dalam surga Allah. Selama kita di dunia ini, ya, yang harus kita lakukan adalah
Fa'idha faraghta. Kalau selesai dari satu kebaikan, dari satu amal soleh, fansab. Maka berlelah-lelahlah melakukan ketaatan amal soleh yang lain. Jangan merasa cukup. Sekecil apapun amalan itu, ya, setelah kita selesai melakukan ketaatan, lakukan ketaatan yang walau itu kecil. Karena kita tidak tahu jamaah rahmatullah dari amal ibadah kita yang mana yang kelak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau ingin istiqamah setelah Ramadan, setelah istiqamah menjaga ketaatan-ketaatan kita, perbanyak doa. Jangan berhenti melakukan ketaatan. Cari kesibukan dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan yang lain. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, sering-sering berkumpul dengan orang-orang saleh. Coba lihat circle-nya. Kurangi teman-teman toksik yang hanya melalaikan kita dari mengingat Allah. Ya. Kalau ada teman yang ingatkan kita, yuk umroh lagi, kapan lagi kita murojaah hadis-hadis kita. Nah, ini dijaga tuh teman-teman kayak gitu tuh. Ya. Kalau punya teman yang sering ingatkan kita kajian-kajian kita, Mbak, besok hadir nggak kajiannya? Teman-teman seperti ini perintah Allah, jangan ditinggalkan. Tapi Ustadz sering ngutang, Ustadz. Ya Allah, perhitungan banget jadi teman. Ingat ya, kalau punya teman baik, mengingatkanmu kepada Allah, jangan pernah ditinggalkan, dijaga. Ini perintah Allah. Dalilnya apa Ustaz? Quran surah 18, Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ini perintah Allah. Wahai hambaku, sabarkan diri kalian bersama orang-orang yang senantiasa menyeru nama Tuhannya di pagi dan di petang hari. Ini perintah. Sering-sering berkumpul, menyabarkan diri dengan siapa? Orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya di pagi dan di petang hari. Lalu coba lihat lanjutan ayatnya. Apa lanjutan ayatnya? Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya. Jangan wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan berpaling dari teman-teman seperti ini. Cuman gara-gara nemu circle baru yang menguntungkan secara dunia. Kan banyak tuh ya. Teman yang dulu ngajak dia ngaji ditinggalkan semuanya. Kenapa? Nemu circle baru dan kayaknya lebih high secara secara passion lebih cocok dengan saya. Walaupun ternyata melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu. Hati-hati. Kalau ingin istiqomah, amalan ketiganya adalah sering berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili, orang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Mengingat waktunya, Masya Allah, saya sudah diingatkan Ustadz, tinggal 10 menit lagi. Keempat, ya. Amalan supaya kita tetap istiqomah setelah Ramadan. Perhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ibu-ibu, bapak-bapak biasanya kalau cari kuliner untuk keluarga, apa kriterianya? Yang lagi viral kah? Nendang, maknyos, atau halalan thayyibah? Halalan thayyibah, Masya Allah. Allahumma amin. Setelah ini hati-hati. Jangan sembarang memasukkan makanan ke dalam perut kita. Kenapa Ustaz? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah setiap manusia itu memperhatikan makanannya. Makanan yang haram, harta yang buruk yang masuk ke dalam diri kita ini mempengaruhi keistiqomahan kita, mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan suka ikut-ikutan, mentang-mentang ada minuman viral, ayo ke sana yuk.
Tanpa ternyata setelah makan, setelah berbulan, ya Allah ternyata makanan yang kita minum setelah ada reviewnya, ada yang tidak halalnya. Pantasan setelah minum minuman itu jarang ikut pengajian. Makanan itu berpengaruh kepada keistiqomahan kita di atas agama kita. Maka Allah perintahkan kita, Kulu mimma razaqnakum halalan. Allah tidak larang kita makan yang baik-baik. Tapi perhatikan apakah yang engkau makan itu halalan tayyibah. Terakhir jemaah rahmat Allah. Amalan kelima supaya kita bisa tetap istiqomah setelah Ramadan ini. Alaikum bil Quran. Jangan pernah tinggalkan Quran. Kok bisa-bisanya berani hidup tanpa petunjuk? Kok bisa-bisanya berani hidup di tengah ujian fitnah yang begitu besar tanpa panduan hidup terbaik? Orang yang hidup tanpa Quran seperti orang yang hidup tanpa cahaya, hidup tanpa petunjuk, tidak tahu apa yang dia cari sebenarnya di dunia ini. Salah satu doa yang senantiasa kita baca dalam Quran, ihdinas siratal. Salah satu tafsiran siratal mustaqim adalah Quran. Salah satu tafsiran siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah Al-Quran. Artinya bahwa ketika engkau sudah senantiasa didekatkan Allah dengan Quran, engkau sedang berada di jalan Allah yang lurus. Tapi kalau tidak ada Quran dalam jadwal hidup kita, ada orang Masya Allah, itu jadwal di HP-nya lengkap tuh. Jadwal meeting, jadwal liburan, jadwal shopping, sampai jadwal jogging juga ada. Satu-satunya tidak ada jadwal tahsin, tidak ada jadwal tadabbur, tidak ada jadwal Quran. Wal'iyadzubillah. Terakhir, kayaknya dua kali terakhir Ustaz. Ini sebelum terakhir. Ya. Sampai kapan kita istiqomah jamaah rahmatullah? Sampai kapan kita istiqomah? Sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak. Beribadalah kepada Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai ajal kematian itu datang kepada kita. Dan semoga kita terhitung orang-orang yang dijaga, diistiqomahkan, disabarkan, diteguhkan Allah. Bukan hanya di Ramadan, bahkan setelah Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat jamaah rahmatullah. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dari tema pembahasan kita live after Ramadan. Bagaimana menjaga keberkahan hidup kita setelah bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Kami serahkan dulu, kita tutup dulu majelis ini, setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Majlis telah ditutup. Semoga pahala telah disempurnakan dan semoga tidak ada yang meninggalkan majlis ini kecuali dikatakan kepadanya, bangkitlah, berdirilah, tinggalkan majlismu karena dosa-dosamu telah digugurkan, dihapuskan oleh Allah dan keburukanmu telah dirubah menjadi kebaikan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada host kita Ustaz Yusril. Fatafadhal mashkuran ma'jura. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaian dari Ustadz. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Berapa orang Ustadz? Ya, saya kembalikan kepada Pak. Oh iya, salah. Mungkin satu dari perempuan, satu dari laki-laki terlebih dahulu. Ya, kalau pembagian waris, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Itu kalau waris. Tapi kan ini sedang tidak bagi-bagi waris. Ya. Ini cuma perempuan. Silakan. Silakan. Satu orang satu. Ya. Ada. Satu orang pertanyaan. Ya. Tapi kalau orang Sulawesi sudah paham tadi maksudnya itu. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Masya Allah. Mbak Ella, silakan. Mbak Ella juga langsung paham karena dia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi pertanyaan saya, tadi kan salah satu yang Ustadz tekankan adalah kalau kita mencari makanan yang halal dan thayyiban gitu ya. Jadi ada joke nih di masyarakat kita, orang Indonesia mah yang haram cuma babi gitu, yang lain mah dihajar gitu. Kalau seandainya
makanannya sih halal dan thayyib, tapi uang yang dipakai untuk beli bukan dari sumber yang halal gitu. Ya. Nah itu gimana jadi? Masya Allah. Makanannya sih halalan thayyiba. Minumannya sih halalan thayyiba. Minuman kepal milo syar'i. Nggak ada tuh minuman ini. Makanannya, minumannya Masya Allah halalan thayyiba. Sayangnya harta yang dia gunakan untuk beli adalah harta yang tidak bersih. Maka dia berubah. Kalau itu dari harta haram menjadi harta yang haram. Kalau yang dia gunakan beli itu adalah syubhat, maka dia menjadi syubhat. Ya. Bukan cuma makanan, bahkan termasuk ibadah umrah kita. Ada orang ketika dia tawaf, ketika dia pakai ihram, berniat dari miqat, labbaik Allahumma umratan. Allah berkata kepadanya, labbaik wa sa'adaik. Selamat datang wahai hambaku yang dinanti-nanti. Aku berbahagia seperti engkau hari ini berbahagia. Disambut oleh Allah. Karena harta yang dia gunakan adalah tabungan dari hartanya yang bersih. Sebagaimana ada orang setelah korupsi 200 miliar, 190 sekian triliun. Ya, ingin bersih-bersih di tanah suci. Ya. Dia kira bisa menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Mereka mengira bisa menipu Allah. Wa huwa khadi'un. Mereka lah yang tertipu sebenarnya. Ada orang kata Nabi, ketika sampai di miqat, berniat labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Allah berkata kepadanya, la labbaik wa la sa'daik. Aku tidak pernah menunggu kedatanganmu dan aku sedikit pun tidak berbahagia dengan kebahagiaanmu. Kenapa? Maluka haram. Harta yang kau naikkan haji umrah ini haram. Pakaianmu haram. Minumanmu haram. Makananmu haram. Bekal yang engkau gunakan juga harta yang wal'iyadzubillah. Ya. Jadi termasuk makanan itu walaupun dia itu aslinya halalan thayyiba, tapi kalau menggunakan harta yang haram dia juga menjadi haram. Ya. Dia menjadi haram di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dirahmati Allah, perhatikan dari mana kita dapatkan harta kita. Akan datang kata Nabi zamanun masa. Orang tidak lagi memperhatikan aminal halali awil haram. Apakah dari cara yang halal dan haram dia dapatkan hartanya. Yang penting menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mengira kalau sudah menumpuk harta, dia akan dipanjangkan umurnya. Dia akan kekal di atas muka bumi Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari harta yang haram. Dan Allah dekatkan sedekat-dekatnya harta yang bersih kepada setiap di antara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kepada setiap yang ada di majelis ini rezekimu yang halal. Dan jauhkan kami dari yang haram. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya. Cek. Silakan bagi bapak-bapak yang ingin bertanya. Atau masih ada dari ibu-ibu, silakan. Tidak ada? Sudah mau makan semuanya? Ya. Alhamdulillah. Ini Bang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Umar untuk kesempatannya bisa bertanya langsung ke Ustadz. Masya Allah. Saya tadi sangat terkesima dengan doa-doa yang Ustadz sampaikan. Dan terus terang doa yang terakhir pada saat doa penyihir. Dan yang itu tadi. di tengah ancaman. Di tengah ancaman. Nah, di tengah ancaman itu kan Rabbana afrik alaina sabron. Ya. Watawafana muslimin. Ya. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Amin. Kata-kata dalam kesabaran ini. Nah, begini Ustadz. Ya. Terkadang
kata-kata kesabaran ini saya sempat ada hal-hal yang membuat saya juga agak kadang takut nih Ustadz. Pada saat saya pernah, memang saya juga pernah mendengar ini. Pada saat kita meminta, ya Allah berikanlah aku kesabaran. Ya. Ternyata ujiannya sungguh sangat Allahu Akbar. Jadi nggak mau minta disabarkan. Tapi terus terang Ustadz, jikalau kita sabar, Masya Allah Ustadz, indahnya hasilnya. Dan itu sudah saya saksikan sendiri. Masya Allah. Tapi beneran Ustadz, pada saat kita minta kesabaran Ustadz, ujiannya Ustadz, terus terang. Nah, pada saat doa ini Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan penyihir tadi, ujian dia itu adalah sakit pada saat dia tertebas. Mungkin kayak begitu ya Ustadz. Dan boleh nggak saya tanya Ustadz, apakah kita memang benar-benar harus berdoa dengan cara, ya Allah berikanlah aku kesabaran, dan memang Allah akan uji dulu kita sebelum kita akan diberikan kenikmatan yang indah sekali? Atau memang ya udah deh nanti Allah kasih, oke lah nggak usah berat-berat amat? Atau memang kalau kita berdoa ya Allah berikan kesabaran, ya udah kasih ujian gitu loh. Sampai sini paham ya? Kalau kita berdoa minta kesabaran, ujiannya malah berat yang datang. Pastilah. Pasti. Ini kan doa penyihir Firaun ya. Kalau dia mau tetap menjilat saja, itu dapat komisaris itu. Tapi karena membelok beriman kepada Musa, apa ancamannya? Dipotong silang, kemudian setelah itu disalib sampai mati di depan semua manusia. Akhirnya mereka berpaling atau tidak? Tidak. Allah ijabah doa mereka tadi itu. Rabbana afrigh alaina sabra. Terus kemudian kuncinya di akhir itu tuh, kuncinya di akhir. Ada orang ujiannya sedikit tapi akhirnya murtad. Ada orang ujiannya dahsyat tapi watawaffana muslimin. Tetap dimampukan Allah menjaga keislamannya, tidak dijual itu. Keimanannya keatasannya tidak dijual, tidak digadaikan itu keimanannya dengan harga dunia yang sedikit. Jadi kalau begitu nggak usah baca doa ini ya. Ya sabar itu memang nggak ada yang mudah. Kalau mudah itu lagi piknik. Sabar itu berat. Sabarnya Asya binti Muzahim menghadapi intimidasi suaminya Firaun tidak mudah. Sabarnya baginda Nabi menghadapi ujian intimidasi dalam dakwanya nggak mudah. Makanya kan orang yang bersabar itu, innallaha ma'as sabirin, dibersamai oleh Allah. Karena memang tidak ringan yang namanya sabar. Derai air mata dalam kesabaran itu. Makanya Allah bersama mereka. Apalagi innallaha yuhibbus sabirin. Orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Maaf ya, kesabaran saya ada batasnya loh. Itu udah enggak sabar itu. Itu udah bukan sabar kalau begitu. Makanya kan orang yang bersabar itu Allah sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang bersabar itu pahalanya tidak terbatas. Salat jenazah, satu kali salat jenazah gunung seperti gunung Uhud 7 kilo itu disebutkan pahalanya. Tapi orang yang sabar kata Allah ajrahum bighairi hisab. Hujan pahala tidak terbatas di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Ya, sedikit lagi. Ya.
Apakah orang yang sudah minta kesabaran akan diuji? Ya, dia pasti akan diuji. Karena dengan ujian itu, apa yang diminta itu akan terlihat benar nggak dia sungguh-sungguh minta disabarkan. Atau jangan-jangan dia cuma dengar doa itu, kayaknya bagus deh dibaca doa ini. Tapi ketika diuji, kesabaran itu tidak ada. Ya, jangan terhormat Allah. Terus bagaimana Ustaz? Kita baca doa ini, kita akan dapat ujian-ujian berat. Bukankah kedudukan iman kita di hadapan Allah memang tergantung ujian kita? Siapa orang yang paling berat ujiannya? Nabi. Kemudian setelah Nabi, kemudian setelah Nabi, kemudian setelahnya. Lalu kata Nabi, wa yubtalal mar'u hasaba dini. Orang itu, setiap di antara kita ini akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanan agama yang ada dalam dirinya. Semakin bersabar dia di atas agama Allah, semakin berat pasti ujiannya. Tapi orang itu semakin Allah jauhi, semakin Allah tidak mengujinya di dunia. Itu yang disebut dengan apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Semakin jauh dari Allah, semakin Allah bukakan dunia. Semakin dia bermaksiat, semakin naik rezekinya. Kan banyak tuh orang ya, ujub karena begitu. Bahkan semakin, kata ulama, semakin dia melakukan dosa baru, ada saja pintu rezeki baru, pintu bisnis baru, Allah bukakan buat dia. Kenapa? Supaya dia semakin jauh tenggelam dengan kemaksiatan, kekufurannya, lalu dimatikan secara tiba-tiba oleh Allah. Sementara orang beriman, sebelum dia hijrah aman-aman aja, lempem-lempem aja hidupnya, tapi setelah hijrah, ujian dem. Ya Allah, kok hijrah gini amat ya, derai air mata terus. Ya, karena kesulitan-kesulitan yang Allah segerakan ini, kesulitan akhiratmu yang Allah dahulukan di dunia. Ya. Karena sakit-sakit yang Allah berikan di dunia ini adalah sakit-sakit di akhirat yang Allah segerakan di dunia. Supaya nanti di akhirat di hadapan Allah yang ada adalah udkhuluha bisalam. Aku sudah bersihkan engkau wahai hambaku dengan sakit yang aku ujikan kepadamu, dengan ujian yang aku ujikan kepadamu, kemudian engkau bersabar. Hari ini udkhuluha bisalam. Masuklah surga yang aku janjikan penuh dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Dan di dalam surga ini engkau akan kekal dalam kenikmatan Allah. Lahum fiha ma yasha'un. Di dalam surga apapun yang engkau inginkan, aku akan berikan kepadamu. Berapa lama sih kita diuji di dunia ini? Kan seandainya berat itu ujian. Berapa lama? Sebentar. Maka Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, sabran, bersabar sedikit. Bersabar sedikit. Sampai kapan? Hatta talqani indal haud. Sampai engkau bertemu nanti denganku di telaga Kautsar. Dan saya juga ingin menyampaikan ini kepada setiap jamaah yang dirahmati Allah. Bersabar sedikit. Sampai insya Allah perjumpaan dengan Nabi di telaga Kautsar. Di dunia ini selama kita hidup, selama itu pula engkau akan diuji. Kalau engkau beriman. Tapi kalau menjauh dari Allah, semakin menjauh, semakin tidak ada ujiannya. Ngapain lagi diuji orang yang sudah hancur? Maka orang yang diuji oleh Allah, kita tidak minta diuji. Kalau begitu minta ujian. Kita tidak minta diuji. Tapi kalau diuji oleh Allah, minta dikuatkan, disabarkan oleh Allah. Rabbana afriq alaina sabra. Kemudian watawaffana muslimin. Itu saja. Tafadhal wa barakallahu fiik. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditambahin ya, sedikit. Ustaz. Sharing, tafadhal. Jadi yang tadi itu karena saya takut, ini mungkin meminta konfirmasi atau ini sih sebenarnya. Akhirnya karena ketakutan saya menambahkan doa. Jadi saya menggunakan ya Ghaffar, tenangkanlah hatiku dan buatlah diriku menikmati prosesnya dan menikmati ujian ini dengan menjalankan segalanya dengan imanku kepadamu. Kiranya apakah itu sama dengan kesabaran itu ya atau berbeda? Itu bagian dari kesabaran. Minta diteguhkan dalam kesabaran di atas ujian-ujian Allah. Apalagi minta agar kita tetap husnudzon kepada
Allah. Ya, seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak sharing ilmunya Mbak Yeni. Ya. Silakan, ada lagi? Ya, jika sudah tidak ada, siap-siap kita untuk kemudian kegiatan berikutnya. Fa'idha faragta fansab. Dan kalau punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan diundur. Ya, salah satu sebab keistiqomahan adalah terus melakukan ketaatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sampai bertemu. Oh, ditutup dengan doa. Masya Allah. Salah satu sunnah dalam berdoa itu adalah mengangkat tangan. Nabi mengatakan Allah itu enggan membiarkan hambanya menurunkan tangannya dalam doa kecuali Allah sudah ijabah setiap permintaan mereka. Silahkan diaminkan, saya membacakan doanya. Ya, orang yang mengaminkan doa pahalanya sama dengan berdoa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant. Khalaqtana wa nahnu ibaduk. Wa nahnu ala ahdika wa nahnu ala ahdina wa wa'adina mastata'na. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma ya Allah, semua yang saat ini sedang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hamba-Mu. Ya Allah, Engkau Tuhan kami. Engkau yang telah menciptakan kami dan kami hamba di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah, saat ini kami datang dengan pengakuan kami bahwa setiap nikmat yang kami rasakan saat ini adalah karunia pemberian dari-Mu ya Allah. Sebagaimana ya Allah, saat ini kami hadir bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, mengakui bahwa dosa kami begitu banyak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangan biarkan kami menutup, bubar, meninggalkan majlis ini. Kecuali Engkau telah bersihkan, hapuskan, gugurkan dosa-dosa kami yang begitu banyak. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak berkenan mengampuni dosa kami yang banyak, kami adalah hamba-Mu yang paling merugi di atas muka bumi ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun di antara kami yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, berikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, siapapun di antara kami yang saat ini sedang sakit, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majlis ini ya Allah, kecuali Engkau telah berikan kesembuhan kepada mereka, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa membolak-balikkan hati hamba-Mu. Ya Allah, istiqomahkan kami, teguhkan kami, sabarkan kami di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimat al-ikhlas. La ilaha illallah. Allahumma ya nasir al-madlumin, ya rabbal fuqara'i wal masakin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadhafina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadhafina fi Gaza. Ya Allah, di tengah doa-doa munajat kami titipkan munajat doa kami untuk saudara-saudara kami di bumi Syam, untuk saudara-saudara kami di Filistin, untuk saudara-saudara kami di bumi Gaza. Ya Allah, kami bisa berkumpul dengan kerabat kami di bulan Syawal. Kami dalam limpahan nikmat karunia yang begitu banyak ya Allah. Sementara saudara-saudara kami terpisah dengan keluarga mereka. Ada yang kehilangan anak putra-putri mereka. Ya Allah, segerakan kemenangan untuk mereka ya Allah. Teguhkan mereka dalam perjuangan mereka ya Rahman ya Rahim. Hancurkan penjajah Zionis la'natullah alaihim sehancur-hancurnya. Allahumma aqtulhum badada wahsuhum adada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah Engkau terangi hati-hati kami, setelah Engkau berikan hidayah kepada setiap di antara kami, jangan pernah biarkan kami tergelincir dalam kesesatan ya Allah. Ya Rahman, karuniakan rahmat dari sisi-Mu kepada setiap di antara kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana afrik alaina sabra
وتوفنا مسلمين. Ya Allah, ujian kami berat ya Rahman ya Rahim. Maka sabarkan kami di atas agamamu ya Allah. Karuniakan kesabaran yang tidak terbatas kepada setiap di antara kami. Wa tawaffana muslimin, dan jika engkau hendak mematikan, mewafatkan salah satu di antara kami, jangan wafatkan kami kecuali dalam keadaan Islam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami juga ingin titipkan munajat untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, siapapun di antara kami yang kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, mampukan mereka ya Allah untuk senantiasa berbakti, melakukan ihsan, kebajikan kepada orang tua mereka ya Allah. Mampukan mereka ya Allah menjadikan ayah ibu mereka pintu surga pertengahan di sisimu. Ya Allah ya Rahman, siapapun di antara kami yang kedua orang tuanya telah wafat, ya Allah, terangi kuburan mereka, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman surgamu. Ya Allah, jika saat ini orang tua kami yang telah wafat bertanya dari mana engkau terangi kuburan mereka, sampaikan kepada mereka, ya Allah, anaknya saat ini sedang memohonkan ampun, istighfar untuknya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di majelis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.